Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu semuanya. Kyonghi, yang baru ketemu, apa kabar? Semua baik-baik saja? Halo, semua baik-baik? Iya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara. Sebelum dengar firman Tuhan, ada beberapa hal hanya ingin mengingatkan aja kepada kita semua. Yang pertama, bagi saudara yang baru hadir, selamat datang dalam ibadah ini. Doa kami, saudara diberkati Tuhan dalam ibadah hari ini. Amin, saudara. Kemudian di gereja ini ada 4 kali ibadah, 9.30, 11 dan jam 2. Semua ibadah ini disertai dengan Sunday School. Jadi jam 9.30, 11 dan jam 2 semua disertai Sunday School. Hanya hari ini saudara mungkin anak-anak agak dikumpulkan satu ruangan karena kita sedang renovasi. 2 ruangan kita harapkan tadi sudah selesai dipakai tapi ternyata belum. Jadi penambahan ruangan bagi anak-anak karena anak-anak sudah semakin banyak. Dan khusus jam 11 itu secara paralel itu ada juga ibadah untuk teenager. Jadi anak-anak yang masih SMP SMA bisa bergabung. Nanti semua kelas ini akan dibimbing oleh guru-guru yang terbeban sesuai dengan kategori anak ya. Jadi saudara-saudara bisa mengantar anak. Jadi nanti saudara-saudara yang punya anak atau bawa baby, mau itu anak atau cucu, masuk dari pintu belakang dan keluar juga dari sana bisa. Tapi yang tidak dari sini aja masuknya supaya enggak terjadi crowded ya, kemacetan. Jadi lalu lintasnya enggak macet. Kemudian khusus jam 5 itu oksigen sudah anak muda. Saudara orang muda berjiwa muda, jadi desain ibadahnya agak berbeda sedikit. Jadi saudara, ya orang-orang muda silahkan datang jam 5. Atau berjiwa muda, walaupun udah punya cucu gak apa-apa. Ya. Kemudian ada beberapa pengumuman bagi kita akan lakukan baptisan air pada tanggal 11 Maret. Namun sebelumnya kita mewajibkan semuanya ikut kelas dulu. Kelas itu dimulai jam 3 sore atau jam 15, ada 4 kali pertemuan, 12, 19, 2 Februari dan 5 Maret. Kemudian itu hari Minggu selalu pada jam 3 sore. Jadi habis ibadah kedua langsung ada kelas baptisan. Kemudian nanti tanggal 11 Maret itu hari Sabtu kita baru baptisan air ya. Jadi tolong Bapak Ibu supaya dipahami. Kemudian ada pengumuman yang lain bagi kita bahwa gereja ini tetap memberikan kesempatan bagi jemaat yang mau ikut terlibat pelayanan dalam bidang apapun. Saudara bisa lihat ya, dari mulai asir greeter di pintu masuk. Jadi saya suka katakan kalau saudara orangnya sangat ramah dan ngakrapin, bagus sekali kalau Anda ada di pintu depan. Ya, kalau Anda mengatakan saya nggak bisa senyum, bagus sekali Anda di ruang doa. Mendoakan gereja kita ya, supaya orang mau masuk jangan pulang. Karena saudara mengatakan saya nggak bisa senyum, muka saya menyeramkan. Oke, di multimedia operator dan sebagainya. Kemudian saudara di setiap hari Jumat kita ada ibadah doa di sini jam 8 malam, hanya 1 jam saja. 1 jam berikan untuk Tuhan. Yesus katakan, tidakkah kamu bertahan 1 jam saja dengan aku? Saya percaya kalau saudara beri waktu 1 jam, pasti banyak hal. Nah, untuk ibadah doa kita atau prayer and worship night itu di live streamingkan lewat YouTube. Dan juga ibadah hari ini. Ibadah hari juga kita YouTube. Dan saudara, satu informasi tambahan sudah saya katakan pada saudara, mulai tanggal 12, sekali lagi tanggal 12 Februari, kita ada buka RPC di Jakarta. Tepatnya di Mangga Besar. Ya. Sekarang sedang disiapkan di sana, ada 2 ruko untuk sementara, sedang dikebut supaya benar-benar mereka katakan standarnya mau RPC Medan. Ya, jadi kita doakan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Itu tanggal 12 Maret. Nanti kalau saudara yang mau kebetulan di Jakarta mau ibadah, silakan hubungi kita ya. Baik, itu saja barangkali pengumuman bagi kita. Saudara, satu hal yang saya ingin
kita coba pahami adalah ternyata ada satu kisah dalam Alkitab atau ada satu peristiwa dalam Alkitab, Yesus pernah berduka cita ketika dia di Bait Allah. Berduka cita di Bait Allah. Memang dalam Alkitab ada satu peristiwa yang berbeda adalah ketika orang menjadikan rumah Allah sebagai tempat jual beli. Tetapi kasus yang ini agak berbeda lagi, saudara. Yesus pernah menyampaikan duka cita, bahkan marah kepada orang yang hadir di Bait Allah. Ini kesannya ambigu ya. Harusnya kan orang ke Bait Allah itu kan semuanya sukacita dan Yesus senang. Tapi faktanya, saudara, pernah satu peristiwa membuat Yesus nggak tahan, di akhirnya marah. Mari kita lihat Alkitab di dalam Markus pasal 3 ayat 1 dan 2. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Saudara, kalau kita lihat di sini ada 3 bagian orang. Yang pertama adalah Yesus, satu bagian tentu dengan murid-muridnya. Bagian kedua adalah orang yang sakit mati sebelah tangannya. Dan bagian ketiga mereka yang disebut mereka di sini adalah orang Farisi. Nah, saudara-saudara, ini terjadi di mana? Di rumah ibadat, di rumah Tuhan. Kalau istilah sekarang dalam gereja. Dalam gereja. Jadi ketika Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, ke gereja, ada seorang yang sedang sakit di situ. Ada orang sakit. Nah, ketika Yesus masuk, ternyata di tempat itu juga ada orang Farisi. Jadi mereka di sini adalah orang Farisi. Waktu Yesus masuk, orang Farisi itu mulai mengamat-amati Yesus. Mengamati Yesus. Mereka bukannya mengamati orang yang punya kebutuhan khusus, bukannya mengamati orang yang sedang sakit, tapi Yesus tujuannya apa? Lihat, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Menyedihkan sebetulnya, ada orang masuk dalam gereja, dalam Bait Allah, motivasinya hanya jadi pengamat untuk mencari kesalahan, untuk menyalahkan orang. Dan itu terjadi pada zamannya Yesus. Saudara-saudara, ini yang membuat Yesus itu berduka. Nanti kalau kita lihat, mereka datang ke sana untuk mencari salahnya Yesus. Saudara tahu orang Farisi, dalam kelompok orang Yahudi, orang Farisi adalah orang yang sangat paham hukum Taurat. Bahkan mereka mengklaim diri adalah orang yang sangat taat pada hukum Taurat. Bahkan dalam prakteknya bukan saja mereka taat, mereka seperti polisi hukum Taurat. Kalau ada orang melanggar hukum Taurat, mereka langsung menghukum, menghakimi, saudara. Jadi mereka jadikan hukum Taurat itu untuk menghakimi orang. Nah, itu terjadi pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Saudara tahu dalam konsep orang Yahudi, pada hari Sabat itu nggak boleh buat apa-apa. Sesungguhnya ini terjadi bias pemahaman tentang hukum Taurat itu tentang Sabat. Sebetulnya yang kalau kita kembali ke Alkitab, ketika Tuhan memberikan aturan kepada Musa, yang tidak boleh adalah bekerja pada Sabat, bekerja yang mendatangkan keuntungan, bekerja yang mencari atau yang biasa profesi mereka seperti petani, peternak, tinggalkan dulu, pergi ke rumah Allah. Bukan berarti jadi apa-apa nggak boleh, saudara. Nah, ini yang menurut Tuhan, menurut Yesus, ada banyak kesalahan mereka lakukan dalam penafsiran hukum Taurat. Termasuk ketika mereka di Bait Allah. Mereka gunakan hukum Taurat itu untuk apa? Mengamat-amati Yesus. Mempersalahkan Yesus. Saudara-saudara, Yesus pasti sedih melihat kondisi ini. Mengapa mereka tidak fokus pada orang yang sakit?
Kok fokusnya pada Yesus untuk menyalahkan Yesus? Kenapa ya? Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kadang-kadang dalam hidup ini memang orang kelihatannya ke gereja, atau ada orang merasa bahwa dia mengerti banyak kebenaran, mengerti banyak firman Tuhan. Tapi itu digunakannya untuk apa? Untuk mengamat-amati orang, untuk mempersalahkan orang, termasuk di rumah Tuhan. Yesus nggak tertarik dengan orang yang demikian, saudara. Nanti Yesus tertarik bukan pada mereka, orang Farisi, tapi Yesus tertarik pada orang yang datang ke rumah Tuhan karena sebuah kebutuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat ada orang datang ke rumah Tuhan dengan segala kondisi dia, tolong jangan dihakimi dia. Bagi saya orang berani datang ke rumah Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, betul? Enggak banyak orang berani datang ke rumah Tuhan. Termasuk dalam kondisi berdosa sekalipun. Kalau dia berani datang ke rumah Tuhan, bagi saya itu luar biasa. Karena apa? Dia menyadari bahwa dia perlu ketemu dengan Tuhan. Supaya Tuhan beresin segala masalahnya. Tapi kadang-kadang cenderung kita ini mengenal orang itu mulai berpikir, ngapain orang ini ke gereja? Ngapain ini, ngapain itu? Coba kita lihat kira-kira bagaimana. Saudara, kalau itu yang lakukan, engkau akan kehilangan berkat dalam rumah Tuhan. Tapi lihat Yesus. Dia diamat-amati untuk meresahkan. Saya coba ambil satu contoh kecil, saudara. Seandainya saudara punya rumah, dan kemudian saudara buat acara di rumah saudara. Kemudian ada orang tiba-tiba katakan, kamu kok buat begini sih, kenapa nggak begitu? Harusnya beginilah, jangan begitulah. Harusnya makanannya begini, jangan yang itu. Kira-kira Anda sebagai tuan rumah perasaannya gimana? Kira-kira saudara bilang apa sama dia? Halo? Minimal saudara katakan, ini rumahku, suka-sukaku. Halo? Itu bahasa yang simple tapi menggigit. Betul saudara? Ini lihat, ini rumah Tuhan, rumah ibadat. Yesus datang. Tapi ada orang luar, orang Farisi, mengamat-amati cari salahnya Yesus. Saudara coba perhatikan. Kadang hidup ini aneh ya, ada orang kurang kerjaan ya. Jadi pengamat. Makanya maaf saudara, pengamat saya paling gak suka. Karena hanya bisanya ngamat-ngamatin. Sepak bola coba lihat, pengamat paling jago Indonesia. Tapi AFF aja gak pernah juara. Tapi kalau pengamat Piala Dunia diamati saudara. Saudara-saudara, ini kerjanya pengamat ya begitu tuh. Hanya mencari-cari. Saya cuma khawatir saudara, ada orang pulang gereja, saya temukan 12 kesalahan di gereja itu. Bayang 12 kesalahan. Itu pun karena saya simpulkan, kalau saya jabarin ada 43. Bayangin saudara. Nah orang-orang begini ke rumah tuh gak akan diberkati. Tapi kita kembali saudara, Yesus enggak terlalu peduli dengan orang ini. Yesus enggak merespon mereka. Yesus enggak terganggu dengan mereka. Tapi Yesus fokus kepada orang yang mati sebelah tangannya ini. Karena Yesus melihat orang ini perlu ditolong. Sehingga apa kata Yesus? Kata pada orang yang mati sebelah tangan itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya pada mereka, lihat, kepada orang ini fokus, ayo berdiri ke tengah. Mari berdiri ke tengah. Tapi kepada orang Farisi, Yesus katakan apa? Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Kenapa Yesus kaitkan kondisi orang ini dengan istilah berbuat baik dengan berbuat jahat? Saya merasa Yesus katakan, kalau ada orang punya kebutuhan tapi kamu abaikan dia, itu kejahatan. Tapi kalau kamu ambil sikap berbuat baik pada orang, menolong orang, engkau sedang berbuat kebaikan saudara. Karena itu saudara, saya selalu merasa di rumah Tuhan pasti ada mujizat Tuhan. Karena apa? Karena di rumah Tuhan ada banyak perbuatan baik yang Tuhan akan buat. Karena itu saudara, saya ingin ingatkan kita 2023 tahun apa?
kebaikan Tuhan. Tahun kebaikan Tuhan. Kalau engkau percaya engkau punya Tuhan, berarti engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Saudara-saudara, ayo. Kita percaya diri sebagai anak Tuhan. Karena itu datang ke rumah Tuhan, saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau saudara merasa terabaikan dimanapun, datang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Lihat mana yang diperbolehkan pada hari Sabat. Yesus mencoba mendefinisikan Sabat dalam perbuatan baik atau perbuatan jahat. Yang Yesus katakan yang tidak boleh pada Sabat adalah berbuat jahat. Berbuat baik boleh. Bahkan dia kaitkan menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Artinya apa? Kalau kita biarkan orang sakit tanpa kita tolong, lama-lama kan itu sama dengan apa? Kita membunuh dia. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, kita sedang menyelamatkan orang itu. Amin, saudara. Coba lihat cara berpikir Yesus. Cara berpikir Yesus. Karena itu kalau saudara kembali ke Alkitab, Yesus tidak pernah menolak siapapun datang kepada dia. Yesus selalu punya konsep begini, kebaikan Tuhan, pekerjaan Allah, kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi orang ini. Saudara baca Alkitab, selalu bicara demikian. Jadilah padamu seperti engkau kehendaki. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayo kita coba pahami pikiran Tuhan. Tuhan tidak pernah terganggu dan Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan orang-orang yang hanya mengamat-amati, dengan orang-orang yang hanya mencari-cari kesalahan. Saudara, satu hal yang saya coba temukan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kalau kita melihat sesuatu kemudian kita membuat satu pendapat misalnya, kita cenderung mencari orang-orang yang sependapat dengan kita untuk sebuah pembenaran atau dukungan pada pendapat kita, betul? Dan biasanya kita tidak akan suka pada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Dan kita anggap orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah orang yang salah. Saya katakan bagi saya itu kekeliruan. Justru saya ingin mendengar orang yang berbeda pendapat dengan saya untuk menguji pendapat saya. Jangan sampai saya sudah menyangka saya benar, ternyata saya salah. Termasuk saya pernah katakan pada saudara, kalau ada orang mengkritik saudara, katakan puji Tuhan. Jangan sakit hati. Saya pernah menulis saudara di Facebook beberapa tahun yang lalu. Jika tidak ada seorang pun yang berani mengkritik Anda pada posisi yang berbahaya. Berarti orang gak peduli lagi dengan engkau. Berarti orang yang katakan apa? Buatlah apa yang kau suka. Aku gak mau tahu, kami gak mau tahu. Tapi kalau ada orang masih mengkritik saudara, terlepas motifnya apapun, tapi bersyukurlah, berarti ada orang yang peduli pada saudara. Supaya kita lebih hati-hati di hidup ini. Supaya kita gak merasa benar saudara. Ayo, jangan takut dikritik. Jangan takut dikritik. Amin saudara. Tapi bukan berarti kerjanya hanya mengkritik, mengamat-amati, mencari salah, bukan. Tapi kita kembali kepada prinsip Yesus ini. Lihat Yesus. Mari ke tengah. Mari ke tengah. Akhirnya kepada orang mengkritik ini, setelah Yesus membawa orang itu ke tengah orang yang sakit ini, Yesus katakan, nah sini, ini ada satu persoalan nih. Kira-kira kamu buat apa pada orang ini? Ingin menghukum dia? Atau ingin menolong dia? Saudara-saudara, ini pikiran Yesus. Ayo, kamu buat apa pada orang ini? Berbuat baik atau berbuat jahat? Apakah kalau aku menyembuhkan orang ini, aku berbuat jahat? Saudara-saudara, tapi bagi orang Farisi gak peduli. Yang penting ini Sabat. Engkau gak bisa buat apapun. Kalau saudara baca Alkitab, dalam berapa peristiwa Yesus mulai mengkritik mereka. Yesus katakan, kenapa menolong orang kamu katakan tidak boleh. Tapi kalau dombamu jatuh ke dalam lubang, engkau tolong juga pada hari Sabat. Betul? Pernah terjadi. Itu yang sering terjadi di hidup kita saudara. Sering kita punya standar ganda dalam menilai orang. Seolah-olah untuk kita boleh, orang lain gak boleh.
Dan Yesus nggak suka yang demikian. Makanya saudara itu satu kata untuk orang Farisi yang dikasih apa? Orang munafik. Munafik. Itu kata yang dikatakan kepada orang Farisi. Saudara, mari kita kembali. Ketika Yesus katakan kepada mereka, mereka itu diam saja. Ketika Yesus bertanya, mana yang dibolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Karena apapun jawaban mereka pasti keliru. Pilihan yang dibuat Yesus, mereka nggak sanggup jawab. Kalau mereka berbuat baik, Yesus katakan, kalau gitu lakukan kebaikan pada orang ini, betul? Berbuat jahat, Yesus katakan, loh, kamu ngerti hukum Taurat, kok berbuat jahat? Kalau dikatakan menyembuhkan orang, menyelamatkan orang, kok kamu nggak selamatkan orang ini? Saudara-saudara, mereka cuma bisa diam, nggak peduli. Karena itu saudara lihat di ayat 5 dan 6. Iya, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Jadi dari sinilah saya ambil tema khotbah hari ini. Di rumah Tuhan, Yesus berduka cita karena kedegilan hati mereka. Saudara tahu artinya degil? Dikasih tahu nggak mau tahu. Orang degil. Makanya saya pernah katakan pada kita, katanya orang susah itu karena susah diberitahu. Dan karena susah diberitahu maka dia jadi susah. Halo, perlu saya ulangi? Ini katanya benar-benar fakta dalam kehidupan. Orang susah itu biasanya susah dikasih tahu. Jadi karena susah dikasih tahu maka dia susah. Sebenarnya dia susah karena susah dikasih tahu atau karena susah dikasih tahu maka dia susah, saudara. Muter ya. Yang penting ada susahnya ya. Saudara-saudara, ini orang Farisi seperti itu. Degil. Orang degil tuh nggak mau dikasih tahu. Yang penting dia katakan AA. Saudara, paling susah berhadapan dengan orang adalah yang dia merasa prinsipnya benar. Orang bilang apapun dia nggak peduli. Itu namanya degil. Degil itu apa ya? Dalam perasaan. Kadang-kadang logika dulu berkata iya, tapi perasaan katakan tidak. Saudara-saudara, paling susah ketemu orang degil. Saya satu contoh ya, ini mungkin agak bias sedikit, tapi perlu mungkin menjelaskan ini. Gini, sebagai pendeta kadang-kadang orang datang kepada saya, Pak, saya punya pergumulan ini. Saya bilang, oh gitu ya. Sambil, ya namanya pendeta kan ambil contoh di Alkitab. Bu, di Alkitab, Pak, di Alkitab itu ada satu kisah begini. Dan ternyata karena buat begini jadi begini. Tapi itu di Alkitab, Pak. Oh, itu kan di Alkitab, Pak. Kita kan tidak zaman Alkitab, Pak. Oke. Kemudian saya katakan, Bu, saya kenal seseorang. Masalahnya persis seperti ibu. Tapi ketika dia percaya Tuhan, dia berdoa, Tuhan tolong dia. Dijawab lagi, kan gak semua orang sama, Pak. Cuma mau bilang apa sama dia? Halo, saudara punya saran untuk saya? Untuk orang yang begini nih? Kan gak semua orang sama, Pak. Bahkan satu ketika ada seorang ibu katakan, Pak, mungkin saya lah orang paling susah pernah hidup di dunia ini. Waduh, ngeri amat hidup ibu ini. Saya bilang, ibu serius? Ya iyalah Pak, coba lihat hidup saya. Dari mulai muda saya susah terus Pak, sampai sekarang. Saya langsung katakan, Bu, ibu serius mau jadi orang tersusah di dunia? Dia tanya balik, maksud Bapak apa? Saya bilang, biar saya doakan, biar ibu lebih susah dari Ayub. Oh jangan Ayub lah Pak bandingannya. Loh siapa? Ibu kan bilang paling susah sedunia. Loh Ayub juga di dunia loh. Oh jangan gitulah Pak. Nah makanya Bu, hati-hati. Jangan bilang orang tersusah sedunia. Halo? Kadang-kadang kita yang buat masalah kita besar, saudara. Belum tentu sebesar itu, tapi kita besar-besarkan. Hanya untuk narik simpatik orang. Enggak gitu caranya, saudara. Enggak gitu caranya. Tapi mari kita kembali, saudara. Lihat. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah. Ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Kemudian dia berkata kepada siapa? Orang itu. Orang itu siapa ini? Orang yang sakit. Ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudara lihat. Yesus tetap fokus kepada orang yang sakit ini. Yesus tetap fokus pada orang yang punya kebutuhan ini.
Walaupun kadang berkomentar daripada orang yang pengamat tadi itu. Tapi Yesus tetap fokus. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Untuk apa? Membunuh Yesus. Karena mereka merasa terpojok dengan perkataan Yesus. Saudara tahu orang Farisi ahli agama. Orang Herodian saudara tahu siapa? Ini adalah orang-orang Yahudi tapi yang terlibat dalam masalah politik. Herodian dari kata Herodes. Herodes itu raja yang berkuasa waktu itu. Jadi mereka adalah orang Yahudi, sementara Herodes orang Romawi, tapi mereka mencoba cari muka ke Herodes dengan membentuk satu sekte namanya Herodian. Bisa dipahami saudara? Nah, orang Farisi dekati mereka. Padahal sebelumnya mereka nggak suka dengan orang Herodian. Karena mereka berpikir orang Herodian membawa agama ke politik. Mereka nggak suka. Tapi demi kepentingan membunuh Yesus, mereka berkoalisi. Gimana saudara? Mereka berkoalisi hanya untuk membunuh Yesus. Saudara lihat. Tapi Yesus nggak peduli. Yang penting adalah ada orang disembuhkan di rumah Tuhan. Walaupun dia berduka cita dan marah kepada orang-orang ini. Karena mereka menjadikan rumah Tuhan untuk tempat menghakimi orang. Bukan tempat untuk menyelamatkan orang. Karena mereka mengubah rumah Tuhan untuk tempat mengamat-amati dan mencari kesalahan orang. Bukan untuk berbuat kebaikan saudara. Hari ini, siang hari ini, saya percaya saudara pasti nggak setuju dengan orang Farisi, betul? Dan saya juga percaya, apapun kondisi saudara hari ini, Tuhan peduli pada saudara. Tuhan peduli. Tuhan katakan, aku ingin berbuat kebaikan pada orang ini, bukan berbuat kejahatan. Sehingga dia katakan pada orang ini, ayo maju ke depan. Dan dia mulai memegang orang itu mengatakan, engkau sembuh. Engkau sembuh. Apapun kondisimu hari ini, percayalah kepada Tuhan. Engkau sudah ada di rumah Tuhan. Ulurkanlah tanganmu. Yesus katakan, ulurkan tanganmu. Dan ketika mengulurkan, katakan, engkau sembuh. Hari ini kita bertemu dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Apapun yang kau alami hari ini, engkau sudah di rumah Tuhan dan Tuhan ada di sini. Amin. Engkau datang ke tempat yang tepat, ke rumahnya Tuhan. Dan saya percaya dari tadi kita memanggil nama Tuhan. Dari tadi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pasti Tuhan hadir di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara siang hari ini.